Kita untuk memuji Tuhan bersama dalam sekolah minggu kita hari ini. Kak Lasma berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan memulai memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi memuji Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan ya kepada kita anak-anaknya. Nah, kita memuji Tuhan bersama. Siapkan juga Alkitabnya supaya kita sama-sama memuji Tuhan nanti membaca Alkitab ya. Kita mau nyanyi betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountain are His, the river are His, the stars are His and He won't move. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ya, bagus ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan dengan baik. Mohon Tuhan juga memberkati teman-teman kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, agar hari ini mereka bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, hati yang bergembira, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau menyanyi lagi Laut Lebar dan Luas ya. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Laut lebar dan luas, karena di dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas, biarlah di dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Franky. Kami persilahkan.
Baik, adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan menolong kami datang dan mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih adik-adik semua boleh ikut ibadah hari ini. Berkatilah juga supaya kami bisa mendengar, merenungkan, mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan ya untuk kita hari ini. Wah, bagaimana Yesus menolong ya orang banyak, tapi juga sering juga dia menolong murid-muridnya. Nah, kita lihat ya beribadah ya. Apakah arti beribadah? Ya, nah kita lihat ya beribadah. Beribadah itu menyembah ya kepada Tuhan, ya memuji Tuhan, menghormati Tuhan, ya. Ya siapakah yang dapat beribadah? Yaitu orang yang sungguh beribadah adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkannya. Dia datang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Ya, mengapa kita perlu beribadah kepada Allah? Nah, kita harus tahu mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kekal, Maha Kuasa. Ya, Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia yang mengatur. Dia yang mengasihi kita, menyelamatkan kita. Jadi, maka kita perlu beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik, Yesus seringkali melayani atau menunjukkan mujizatnya kepada orang banyak karena Yesus mengasihi. Kalau ada orang lapar, dia bisa memberi makan, menghibur orang-orang sedih, serta juga menunjukkan mujizatnya itu kepada orang-orang lain supaya orang lain juga mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Tapi juga Yesus menunjukkan kuasanya, mujizatnya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga boleh bertumbuh imannya. Nah, suatu hari Yesus sudah lelah dalam pekerjaannya setiap hari melayani, memberitakan firman Tuhan atau mengajar orang banyak tentang firman Tuhan. Nah, Yesus sudah lelah lalu dia menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu dan akan menyeberang ke seberang danau, dan murid-muridnya juga menyuruh orang banyak itu pulang ke rumah masing-masing. Lalu murid-muridnya dan Yesus naik ke dalam perahu, dan Yesus tentu sudah lelah dan ingin istirahat. Lalu Yesus tidur di bawah dan meletakkan kepalanya di atas bantal. Nah, di tengah perjalanan menyeberang danau itu, tiba-tiba ada angin, sakal angin yang kencang atau gelombang yang datang untuk menggoyang atau menerpa perahu mereka. Wah, adik-adik, kalau kita memperhatikan, lalu mereka datang, ombak itu datang menempa, dan sudah mulai tenggelam. Mereka sudah berusaha agar airnya, karena airnya sudah masuk ke dalam perahunya, dan mereka sudah berusaha untuk mengeluarkan air supaya jangan tenggelam. Mereka juga sudah berusaha untuk berusaha
bagaimana supaya aman, supaya mereka selamat dari gelombang yang besar itu. Tapi tetap aja mereka sudah khawatir, sudah takut. Mereka berpikir mereka akan apa? Tenggelam, mereka akan mati binasa, tenggelam di tengah danau itu karena gelombang yang besar. Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa, kita binasa, katanya. Lalu Yesus bangun. Bangun, kemudian dia menghardik apa? Gelombang apa itu? Angin yang kencang, angin sakal itu, dan menghardiknya. Menghardik sehingga angin itu apa? Reda. Ya. Tiba-tiba reda anginnya. Kemudian orang lain heran. Semua ya, mereka heran. Kenapa? Karena angin itu reda, dihardik oleh Tuhan. Kemudian dia berpikir, ternyata Yesus adalah apa? Maha kuasa, semua ciptaannya tunduk kepadanya. Dia berkuasa atas segala ciptaannya, langit dan bumi serta segala isinya tunduk. Bahkan dikatakan angin yang kencang, angin sakal, gelombang yang besar itu juga takut, taat kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka heran melihatnya. Mereka sudah merasa aman. Sudah mulai tenang mereka sudah mulai belajar. Mereka melanjutkan perjalanannya ya ke seberang danau. Sekarang mulai tenang hati mereka, sedikit demi sedikit sudah mulai belajar tentang apa? Pekerjaan atau kuasa Tuhan Yesus. Nah, ada juga Yesus mengerjakan pekerjaan mujizat yang besar, yaitu apa? Suatu hari dia melayani banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengar firman Tuhan. Ternyata orang banyak itu sudah lapar. Yesus kasihan, mereka lapar, nanti pulang ke rumah gimana ya, capek, lapar, tidak mungkin disuruh pulang kalau sedang dalam lapar. Lalu dia ada seorang anak kecil yang menyediakan, memberi 5 roti dan 2 ikan untuk didoakan oleh Tuhan Yesus, dan diucap syukur dan memanggil murid-muridnya, memberikan kepada murid-muridnya supaya apa? 5 roti dan 2 ikan itu dipecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya berjalan ke depan orang banyak itu dan membagi-bagikannya. Dan yang terjadi cukup, bahkan berlimpah. Ada 5.000 orang yang makan, semuanya kenyang. Oleh karena Yesus mengadakan mujizatnya dengan memberi makan, membuat 5 roti dan 2 ikan, sehingga orang banyak itu kenyang. Ini kan mujizat, hanya Allah, Yesus Kristus yang dapat melakukannya. Nah, mereka sudah selesai mengerjakannya. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi mendahului ke seberang, menyeberang dengan perahu, sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing. Dan Yesus di mana? Yesus masih tinggal di bukit, masih tinggal di darat untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Lalu di tengah perahu murid-murid itu sementara masih ada di tengah lautan, dan apa yang terjadi? Terjadi gelombang angin yang sangat kencang yang datang di tengah ombak yang besar di tengah danau itu. Mereka sangat ketakutan. Mereka juga sudah mulai kewalahan. Karena apa? Angin itu sudah mau menenggelamkan murid-murid. Lalu mereka tiba-tiba melihat ada seseorang yang datang, tapi mereka tidak kenal itu siapa.
mereka berpikir itu hantu. Wah, mereka sangat kaget. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Wah, lalu ada seorang dari antara mereka, Petrus, menyatakan, "Ya, suruhlah aku datang berjalan di atas air," kata Petrus. Lalu Yesus berkata, "Ayo, datanglah," katanya. Petrus berjalan. Wah, dia berjalan. Pertama-tama masih bisa berjalan di atas air, tetapi karena dia melihat ke kiri, ke kanan ada gelombang. Wah, dia tidak lagi melihat Yesus, dia hanya melihat gelombang itu yang membuat dia takut. Akhirnya lama-lama dia mulai tenggelam. Dan Yesus segera mengulurkan tangannya, lalu menolong Petrus yang supaya jangan tenggelam. Lalu Yesus mengangkat Petrus dari danau yang menenggelamkan, yang membuat dia takut tenggelam itu, dan mengangkat dan menaruhnya. Mereka tinggal bersama-sama masuk ke dalam perahu itu. Dan seketika itu juga perahu itu danau itu menjadi teduh, menjadi tenang, tidak ada lagi ombak. Semuanya mereka sudah nyaman, sudah bekerja, sudah hatinya mereka sudah tenang, dan mereka sangat ketakutan, gemetar. Siapakah dia ini? Katanya mengenai Yesus. Kok semua danau tenang? Katanya mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka sujud menyembah Yesus, karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang membuat danau itu menjadi tenang. Wah, mereka sekarang tidak ada lagi rasa takut. Wah, nah adik-adik, mereka sangat heran. Jadi heran karena Yesus menghardiknya. Sekarang Petrus yang tadinya berani tetapi takut, tapi karena Yesus menolong dia, dan Yesus menyuruh supaya angin itu diam, ombak itu diam, lalu air di danau itu menjadi teduh, dan murid-muridnya menjadi tenang hatinya. Jadi adik-adik semuanya, kita lihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya murid-muridnya mengerti, belajar, mempercayai, dan supaya hati mereka, iman mereka makin tumbuh, makin bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat pekerjaan Tuhan terhadap orang banyak, tetapi juga terhadap murid-muridnya, sehingga melalui mujizat itu orang banyak mengenal Yesus anak Allah. Tapi juga melalui pekerjaan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus murid-muridnya juga makin bertumbuh imannya, makin percaya, makin taat pada firman Tuhan. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 147, Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita, berlimpah coba besarlah Tuhan kita. Coba ayat Alkitabnya dari Mazmur 147 di ayatnya 147 ayat yang kelima. Ayat yang kelima kita membaca. Alkitabnya masing-masing
bisa dibuka ya. Ya, semua adik-adik bisa membuka ya. Besarlah Allah kita, Besarlah Tuhan kita, ya, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Ya, ini separuh aja, yang bagian A-nya aja kita membaca. Besarlah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Ya, besarlah Tuhan kita dan ya, berlimpah ini ya. Baik. Mazmur 147 ayat 5. 1, 2, 3. Yang bagian A, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Ya. Jadi Tuhan kita, maksudnya Tuhan kita Yesus Kristus ya, karena dia adalah anak Allah. Dia besar ya, dia berlimpah kekuatan ya, yang sudah dinyatakan, dinyatakan ya kepada kita melalui Alkitab yang kita baca, yang kita percayai. Nah, adik-adik semuanya ya, mari kita terus beribadah. Tadi kan arti beribadah itu menyembah, menghormati, memuji Tuhan. Mengapa kita beribadah? Karena dia Allah yang kekal. Kekal itu artinya tidak berubah ya. Dia berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyelamatkan kita ya. Jadi kita orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus ya beribadah, harus menyembah kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus tentunya. Baik, sudah ayat hafalnya sudah bisa ya. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan ya. Ingat, baca terus ayat hafalan kita, baca setiap waktu ya, setiap hari sampai hafal, diulangi lagi, diulang ya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih, berkati firman Tuhan, berkati supaya kami semua, adik-adik juga boleh menghafalnya, mengingat-ingat terus, dan supaya mereka ingat melakukannya, ingat menaatinya. Dan kami mendoakan untuk semua adik-adik di mana saja, Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Franky untuk firman Tuhan yang boleh didengarkan hari ini. Kita akan menyelesaikannya dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi hidup kekal dalam Yesus ya. Hidup kekal. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal ku nyanyikan, karena kasih penerus, dosa dapat dihapus, terima sekurang rahmat Tuhan, hidup kekal dalam Yesus. Hidup kekal dalam Yesus, hidup kekal.
semuanya kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh memuji Tuhan lagi bersama-sama hari ini. Tuhan, kami datang dan berterima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan selalu memperhatikan kami seperti murid-murid yang mengalami kesusahan dan Tuhan melihat mereka. Kami percaya Tuhan juga melihat kami semuanya dimanapun kami berada dalam keadaan kami masing-masing. Tuhan, kami mau terus beriman dan percaya pada firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menjagai kami. Kami juga berdoa biar kami semakin bertumbuh rohaninya, semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kau berkati juga semuanya. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan turunlah berkat Tuhan bagi mereka, memberi kesembuhan, kekuatan. Juga kami berdoa supaya Tuhan menolong juga kalau ada yang dalam kesulitan. Tuhan memberikan mereka jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan, sehingga pergumulan mereka bisa diselesaikan dengan baik. Hamba berdoa buat adik di sekolah minggu kami. Hamba berdoa buat Arusedo Alwani. Hamba berdoa buat Yuka, Siho. Berdoa buat Stella, Stephen, Joani. Berdoa buat Yukiko di Semarang. Berdoa buat Alberto Simatupang. Berdoa buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang. Hamba berdoa buat adik kami Kaden Jeremili di Jakarta, supaya dimanapun semua teman-teman sekolah minggu kami berada saat ini, karena kami masih ibadah dengan sistem online, Tuhan yang menjaga dan memberkati mereka. Dalam pelajaran di sekolah juga yang masih dengan sistem online, Tuhanlah yang menolong supaya mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Kami mau percaya pada Tuhan bahwa di dalam Tuhan kekuatan yang besar. Juga kami mohon pertolongan-Mu supaya pandemi ini juga bisa cepat berakhir, dan Tuhan memberikan kami kekuatan dalam menjalaninya, tetap sehat, tetap kuat. Berdoa juga Tuhan buat negara-negara lain di dunia, Tuhan yang menolong supaya mereka juga yang berseru memohon pertolongan dari Tuhan untuk supaya diberikan pertolongan untuk menjalani dan menghadapi masa pandemi ini. Tuhan berikan bantuan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya juga minggu depan supaya bisa beribadah lagi memuji nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.